Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas dan berbagi tentang konfigurasi router, khususnya router mikrotik, yang mana pada pembahasan ini kita akan mengacu pada soal uji kompetensi kejuruan teknik komputer dan jaringan pada tahun 2021. Untuk itu kita akan ke tempat praktek, yaitu di selanjutnya kita akan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk buat jaringan WAN kita, yaitu terdiri dari laptop dan router mikrotik kita. Keduanya router mikrotik seri RB951. Pada router ini terdiri dari 5 port, 1 port untuk internet ya, atau PoE pada header 1 atau port 1. Langsung kita pasangkan kabel listriknya, ada adaptornya. Ini kabel internet, kita langsung hubungkan ke port 1. Berikutnya, ini router mikrotik ini kita fungsikan sebagai router masternya. Ini sudah kita setting sebelumnya untuk terkoneksi ke internet. Ya, lalu untuk header 2-nya kita pasang ke kabel jaringan, dan pada router mikrotik yang akan kita konfigurasi, kita siapkan juga listrik adaptornya. Dan kabel yang dari header 2 atau port 2 tadi kita hubungkan ke port 1 di router mikrotik yang akan kita konfigurasi. Terakhir, untuk kita konfigurasi sesuai dengan yang diperlukan, pada port 2 atau header 2 router yang akan kita konfigurasi, kita hubungkan ke laptop kita. Oke, setelah itu kita siap untuk melakukan konfigurasi. Berikut ini merupakan topologi jaringan WAN yang mana kita akan mengkonfigurasi router ini. Yang untuk jaringan LAN kabelnya yaitu ber-IP address 192.168.100.1/25. Sedangkan untuk jaringan WiFi kita ber-IP address 192.168.200.1/24. Selengkapnya akan kita lihat di soal mengacu dengan soal uji kompetensi TKJ tahun 2021. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router mikrotik menggunakan aplikasi Winbox. Dan di sini sudah terlihat atau terdetek IP address yang sudah ada. Ini menunjukkan berarti mikrotik atau router mikrotik ini sudah digunakan sebelumnya. Untuk memastikannya apakah akan terhubung atau terkoneksi dari router ke laptop, kita akan mengecek juga network connectionnya atau IP address di laptop dengan cara klik network connection, lalu Ethernet, change adapter option,
Di sini kita bisa melihat IP address yang sudah ada di laptop kita. Ya. Lalu klik Internet Protocol versi 4, lalu properties. Kita lihat sini sudah ada IP static atau manual, yaitu 192.168.100.5, dan gateway-nya 192.168.101. Oke. Terus kalau melihat dari IP address yang ada di laptop kita tadi, seharusnya laptop kita bisa terkonek ke router. Ya, kita klik dulu IP-nya dan klik tombol connect. Ya, ya sudah terdapat IP address di router lokal maupun yang untuk internet. Untuk langkah awal konfigurasi, sebaiknya kita reset atau remove seluruh konfigurasi yang ada dengan cara klik menu sistem dan klik reset configuration. Ya, kita pilih keep user configuration dan klik tombol reset configuration. Yes. Lalu kita tekan tombol atau klik tombol cancel untuk melihat IP address yang akan terdeteksi setelah kita lakukan peresetan di router. Ya, sudah terdetek IP defaultnya 192.168.88.1. Coba kita kembali lagi masuk ke konfigurasi router kita, klik connect. Ternyata tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Kita cek juga IP address kita. IP address yang ada di laptop itu adalah yang seperti yang kita lihat sebelumnya, masih ber-IP address 192.168.100.5, sedangkan yang ada di router kita ber-IP 192.168.88.1. jelas beda sekali. Untuk itu coba kita kosongkan atau kita obtainkan IP address kita atau dibuat secara DHCP. Klik OK, klik close. Kita minimasikan dulu sementara. Lalu coba kita konekkan lagi. Ya, ini muncul tampilan untuk meremove seluruh konfigurasi secara keseluruhan atau membersihkan seluruh konfigurasi yang ada sebelumnya. Ya, kita remove saja supaya bersih semua konfigurasi atau pengaturan-pengaturan sebelumnya. Ya, kita coba masuk kembali. Ini sudah menunjukkan IP addressnya 0.0.0.0, berarti seluruh konfigurasi yang ada di router Mikrotik kita sudah benar-benar tidak ada lagi atau sudah bersih. Ya, kita konekkan lagi. Ya, ini tampilan dari Winbox menunjukkan bahwasanya Mikrotik kita sudah bersih. Lalu untuk melakukan konfigurasi selanjutnya, kita mengacu di soal UKK tahun 2021. Ya, tapi dalam hal ini kita tidak harus sesuai dengan urutan soal, nomor soal yang ada. Kita bisa lakukan secara acak, mana yang poin mana yang bisa kita dahulukan. Misalkan kita nanti akan membuat DNS sesuai DNS yang diberikan ISP.
lalu IP address sesuai dengan network diberikan SP, dan gateway sesuai dengan diberikan SP. Ini merupakan pengerjaan konfigurasi yang satu jenis. Lalu selanjutnya kita akan membuat jaringan lokal. Untuk langkah awalnya kita akan membuat konfigurasi DNS sesuai yang diberikan ISP maupun IP address sesuai dengan diberikan ISP. Dalam hal ini kita membutuhkan IP address yang berasal dari internet. Langkahnya pertamanya yaitu klik IP, klik DHCP client, lalu klik tanda plus ini. Lalu untuk interface-nya tetap diarahkan pada header 1. Langsung saja kita klik apply dan OK. Di sini sudah tercantum IP address yang berasal dari ISP di port 1 atau header 1, yaitu 192.168.11.24/24. Lalu berikutnya kita akan membuat IP address. Ini kita tandai dulu bahwa sudah ada IP address ini dari ISP. Lalu kita akan membuat jaringan lokal, yaitu ber-IP address 192.168.101/25. Ya, kita klik kembali tanda plus ini, lalu diketikkan 192.168.1/1/25 pada interface header 2. Play OK. Biasanya jaringan laptop atau lokalnya akan terputus karena IP address yang ada di laptop kita tidak sesuai atau belum ada sama sekali, atau dalam keadaan DHCP atau otomatis. Ya, sebaiknya kita beri IP address ini sesuai dengan IP address yang ada di router header 2 atau jaringan lokalnya, 192.168.100 misalnya .5, lalu subnetnya 255.255.255. Karena slashnya 25, maka di akhirnya 128, dan default gateway-nya 192.168.100.1. Klik OK. Lalu langkah selanjutnya coba kita tes koneksi, apakah internet sudah bisa terhubung dengan router kita atau router kita terhubung ke internet. Cara misalkan ping ke IP address Google 8.8.8.8. Ya, ini menunjukkan bahwasanya router kita sudah terhubung ke internet. Ya, untuk menghentikan ping tadi kita tekan Ctrl C. Lalu juga kita uji juga antara laptop atau klien ke router kita yang sudah ada internetnya, apakah bisa juga terhubung ke internet. Ping 8, ternyata belum terhubung.
karena ada konfigurasi lagi yang harus kita lakukan untuk dapat komputer klien bisa terhubung ke internet, yaitu dengan cara klik IP. Kita cek dulu DNS-nya. Di sini sudah terdetek secara dinamik IP address dari router kita. Tambahkan dengan klik Allow remote request, klik play, klik OK. Lalu selanjutnya kita juga masuk ke firewall, IP firewall, lalu pada menu NAT kita klik tanda plus, pada out interface pastikan pada header 1, dan pada menu action kita pilih action masquerade, lalu klik apply, klik OK. Coba kita tes lagi apakah sudah berhasil connect. Ya, alhamdulillah sudah berhasil. Berarti laptop kita sebagai klien bisa terkoneksi ke internet melalui router Mikrotik yang baru kita konfigurasi tadi. Berarti kita sudah mengerjakan untuk header 1 dan header 2. Header 1 untuk internet, header 2 untuk jaringan lokal. Jadi kita tandai juga yang IP address jaringan lokal sudah kita buat. Selanjutnya kita bisa juga langsung mengerjakan nomor 7, yaitu membuat DHCP lokal pool sebanyak 99 klien, yaitu dengan cara sama seperti tadi, tetap di menu IP, lalu pilih DHCP server, lalu kita klik DHCP setup, dan dia server interface pilih header 2, lalu klik next. Sudah sesuai IP-nya 192.168.100.0 networknya. Next lagi, ini IP address dari header 2 router kita. Next. Sedangkan ini adalah ringnya, batasannya IP address yang diberikan oleh router ke klien, yaitu dari 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.126. kita ganti dengan 100 karena diminta hanya 99 klien. Lalu klik next. Dan di sini sudah terlihat DNS servernya sudah ada IP-nya. Klik next lagi. Sedangkan ini untuk waktu yang diberikan bisa kita tambahkan, atau sementara kita biarkan itu sesuai dengan aslinya. Klik next. Dan DHCP sudah berhasil kita buat. Untuk menggunakannya secara langsung pada klien atau laptop, kita buka lagi network connection, kita buka IP-nya, internet protokol IP 4 properties, lalu kita pilih option and IP address alternative atau DHCP, ya.
kita opt-in-kan semua atau kita otomatiskan semua. Oke, close. Untuk melihat hasilnya bisa kita lihat di status, klik kanan status, detail IP address pada laptop kita atau klien, yaitu 192.168.100.100. Jadi pembuatan DHCP tadi sudah berhasil. Ya, kita tandai lagi yang sudah berhasil. Lalu berikutnya kita bisa membuat atau konfigurasi NTP atau pengaturan waktu yang disinkronkan antara laptop kita atau klien ke internet. Ya, tutup dulu. Caranya sebagai berikut: pilih menu sistem, lalu klik SNTP client, lalu pada IP ini kita ketikkan id pool .ntp.org. Kita beri centang pada enable dan apply. Ya. Di bagian bawah di full interval sampai yang bawah sudah berisi. Untuk memastikannya lagi bisa kita lihat di waktunya di router. Klik sistem, klik clock. Ya, pastikan time zone nya adalah Asia Jakarta dan waktu menunjukkan jam 13.47 tanggal 18 Maret 2022. Ya, sudah sesuai dengan waktu yang ada di laptop. 18 Maret 2022 jam 13.47. Oke. Berarti nomor ini soal NTP sudah kita kerjakan. Kita tandai juga. Oke, soal selanjutnya bisa kita kerjakan pada jaringan wireless, yaitu ber-IP address 192.168.200.1/24. Karena kita hanya menggunakan router mikrotik baik untuk jaringan dan kabel maupun wireless, jadi kita pengaturan wirelessnya juga di router mikrotik ini, yaitu pada interface WLAN 1 dan IP addressnya sesuai dengan soal tadi 192.168.200.1 slash atau prefixnya 24. Klik play, klik OK. Sudah tambah di sini untuk IP address wireless kita, tapi masih dalam keadaan berwarna merah, berarti belum diaktifkan. Bisa kita aktifkan dari interface, salah satunya dari sini. Klik interface, kita lihat di WLAN-nya masih belum diaktifkan, ada tanda silang ini. Untuk mengaktifkannya kita
klik tombol centang. Oke. Langkah selanjutnya kita coba membuat nama wirelessnya itu sendiri atau SSID-nya dengan cara klik menu wireless, lalu double klik pada WLAN 1, dan pada menu wireless mode kita ganti dengan IP grid, lalu SSID-nya atau nama wireless kita. Kalau menggunakan soal seperti ini, soal UKK, bisa juga kita menggunakan nama lain atau nama kita sendiri. Ya, selanjutnya pada bandnya coba kita ganti dengan yang tertinggi 2 GHz WGN. Setelah itu klik tombol play dan oke. Untuk pengamanan di awal perlu kita beri juga security profile, security atau password ya. Pada menu security profile kita double klik, lalu pada modenya kita pilih dynamic key, misalnya kita menggunakan WPA ini, lalu kita isikan password yang sederhana, misalnya 234 ya, misalkan 1-8 untuk percobaan. Klik play dan oke. Ya, kita tutup dulu tampilan dari menu wirelessnya, lalu kita memastikan apakah wireless kita, WiFi kita sudah berhasil kita buat ya. Ini WiFi kita. Lalu coba kita konekkan, ada permintaan password, kita berikan password sesuai yang sudah kita buat tadi, klik next. Di laptop kita bisa terhubung dengan WiFi yang kita buat secara lokal, belum secara internet. Untuk itu kita memerlukan pengaturan dari DHCP seperti halnya yang di jaringan lokal kabel tadi. Kita klik IP, klik DHCP server, klik DHCP setup, dan untuk DHCP server interface-nya kita pilih untuk khusus di jalur wireless yaitu WLAN 1. Klik next. Sini sudah tertera network IP-nya. Next lagi, ini IP address dari port WLAN 1 untuk wireless 192.168.201. Klik next. Kita lihat di soal sama halnya dengan yang jaringan lokal kabel tadi, DHCP pool sebanyak 99 klien. Di sini sudah disediakan 192.168.201.2 sampai dengan 200.254. Kita ganti 254 menjadi 99 klien, berarti 100. Klik next. Ya, kita klik. Kalau tombolnya seperti mati, tidak aktif, kita klik di kolom
yang ada IP-nya. Dan sudah terlihat di sini DNS server menunjukkan biasanya bisa terkoneksi ke internet nantinya. Connect, dan ini juga waktu yang bisa digunakan untuk DHCP ini atau penggunaan IP address otomatis ini. Kita klik next saja, dan sudah berhasil dibuat ya. Sekarang kita ulangin lagi koneksinya untuk WiFi kita. Ya, sekarang WiFi kita sudah terkoneksi ke internet. Bisa kita gunakan melalui laptop sebagai klien. Kalau kita lihat di soal, barusan kita sudah mengerjakan untuk jaringan wireless, yaitu IP address, SSID, dan DHCP full sekaligus. Jadi soal yang sudah berwarna biru ini adalah soal yang sudah atau konfigurasi yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan membuat 20 pengguna atau akun hotspot secara random di Radius. Di antaranya yang akan kita konfigurasi ada di menu hotspot, lalu di Radius, maupun satu lagi di user manager melalui browser misalnya Chrome. Yang pertama kita konfigurasi di menu hotspot, yaitu di tepatnya di menu IP dan submenu hotspot. Lalu pada server, menu tab server, kita klik hotspot setup. Lalu untuk hotspot interface-nya kita pilih untuk jaringan wireless, yaitu WLAN 1. Lalu klik connect. Ini pastikan IP-nya sudah sesuai dengan IP-nya untuk wireless atau WiFi kita. Lalu klik next lagi. Ya, waktunya sama, rangernya sama dengan yang diberikan di DHCP, yaitu batasannya 192.168.200.100. ya, kita klik next. Sertifikat kita biarkan kosong, langsung next saja. Begitu juga dengan IP address SMTP, kita next-kan saja. Lalu di DNS server sudah terdetek IP address 8.8.8.8 merupakan IP address Google. Lalu kita next, dan DNS name-nya harus kita isikan, misalkan dengan nama smk.com. Klik next. Ya, sudah selesai untuk pembuatan di awal hotspot ini. Bisa kita cek hasilnya di server profile yang baru kita buat tadi. Nah, yang ini smk.com. Berikutnya kita coba membuka menu Radius. Di sini kita akan membuat Radius yang konfigurasi yang baru dengan cara klik tanda plus. Tampilannya seperti ini. Lalu kita beri tanda atau centang pada service hotspot, dan IP addressnya yang masih 0.0 kita ganti dengan IP address lokal komputer, yaitu 127.0.0.1. dan yang perlu diisi juga yaitu secretnya ini sama juga dengan password. Misalkan kita isi dengan
UKK 2022 ya. Tidak ada lagi yang diisi, kita klik tombol apply dan OK. Lalu pada incoming kita klik, kita beri tanda di arsip ini, klik apply dan OK juga. Lalu kita kembali ke menu hotspot tadi yang sudah kita bikin tadi, kita double klik dan kita beri tanda atau centang pada use radius ya. Pada tab radius kita beri tanda pada use radiusnya, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita akan membuat hotspot ini juga menggunakan user manager, itu dengan cara klik browser misalnya Chrome, lalu kita ketikkan IP address router, tepatnya di header 2 yaitu 192.168.100.1 garis miring username. Sini terdapat login dan password. Loginnya admin dan passwordnya seharusnya kosong, tidak diisi. Lalu kita klik login. Ini tampilan user manager di browser Chrome. Lalu yang akan kita konfigurasi yaitu diantaranya adalah menu router, menu profile, dan user. Semuanya dalam keadaan kosong. Untuk menu router kita mulai membuat nama router kita dengan cara klik add, klik new. Lalu namanya misalkan hotspot. Sedangkan IP address adalah IP address lokal komputer, yaitu 127.0.0.1, sama halnya yang ada di radius tadi ya. Berikutnya share secret, yaitu sama juga dengan yang kita buat di radius juga. Password misalnya UKK 2022. Untuk time zone kita pilih waktu Indonesia, yaitu plus 0700. Setelah itu kita klik tombol add. Langkah berikutnya kita akan membuat profile kita, ini masih dalam keadaan kosong, dengan cara kita klik tanda plus yang ada di tulisan sebelah profil ini. Kalau disorot ada tampilan tulisan create new profile. Misalkan nama profil kita user, lalu kita klik tombol create ya. Sini sudah tertera profile dan namenya user. Lalu kita beralih ke tab limitation, adalah untuk membuat batasan internet. Klik add, klik new. Misalnya kita buat judulnya, batasan kita adalah bandwidth. Bentar ini kita biarkan dulu. Download, upload, dan sebagainya ini kosong. Langsung saja kita klik add. Lalu langkah terakhir kita akan membuat 20 user sesuai dengan yang ada di soal tadi, yaitu caranya sebagai berikut. Klik add. Karena kita membuat lebih dari satu, kita pilih batch. Untuk jumlah usernya kita ketikkan 20, lalu username prefix. Untuk simpelnya tidak usah kita isikan. Username length atau panjang nama username kita pilih yang minimal saja 3,
dan untuk loginnya atau passwordnya nanti kita beri tanda centang di sini supaya password dan username dengan sama karakternya atau dengan nama yang sama. Lalu kita klik tombol add. Nah, ini adalah 20 user yang baru kita buat. Misalkan ini ya. Lalu kita akan mencoba login menggunakan laptop kita melalui WiFi. Itu kita cari WiFi atau wireless yang kita buat, yaitu Peri ini. Klik connect. Sebelum kita mencoba menggunakan username melalui WiFi kita yang sudah kita buat tadi, kita akan menghilangkan security profile atau password di awal masuk ke WiFi kita, supaya username dan passwordnya yang sudah kita buat melalui user manager tadi bisa difungsikan secara langsung. Itu kita matikan dulu atau kita hapus dulu password kita, terus pada mode kita pilih non play. Jadi di wireless table di tab security kita nonaktifkan seperti semula untuk password PPA nya. Berikutnya kita akan mencoba mengkoneksikan WiFi kita menggunakan salah satu dari 20 akun atau username yang kita buat di user manager tadi. Cek WiFi kita adalah misalkan ini, lalu kita klik connect. Misalkan kita pilih yang PRY. Kita isi username dan passwordnya PRY, passwordnya juga PRY. Klik connect dan berhasil. Setelah kita berhasil terkoneksi ke WiFi kita, bisa juga dilihat pada menu hotspot, yaitu pada tab host sudah tercantum IP yang digunakan, yaitu kita sebagai user sudah berhasil masuk menggunakan router yang sudah kita konfigurasi tadi. Lalu berikutnya yaitu nomor 15. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16. Kita kembali buka user manager kita, tepatnya pada menu profile. Lalu kita buat pengaturan waktunya, yaitu klik add new limitation. Jadi ini hari yang bisa kita gunakan untuk menggunakan internet, dan ini waktunya. Waktu yang diminta adalah pukul 7 sampai dengan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Setelah itu jangan lupa kita beri tanda atau centang pada limitation bandwidth atau yang sudah kita namain sebagai bandwidth tadi. Lalu klik tombol add. Dan ini merupakan hasilnya yang baru kita buat tadi untuk pengaturan waktu dan sehubungan dengan
menu limitation. Untuk mengaktifkannya kita beri tanda atau centang di menu aktif, selalu aktif setiap hari, tapi dari pukul 7 sampai pukul 16. Lalu kita lihat di soal, berarti nomor 14 dan 15 sudah kita kerjakan. Oke, kita akan mengecek soal-soal yang sudah kita kerjakan dalam konfigurasi router sebelumnya. Yang berwarna biru sudah kita kerjakan. Lalu kita akan mengerjakan diantaranya pada nomor 3, membuat proxy, web proxy, dan berhubungan dengan yang nomor 16 dan 17, blocking set dan blocking file. Yang mana pada pengaturan atau konfigurasi ini kita akan memblok salah satu web, ya, misalkan namanya linux.org, dan blocking file ini maksudnya kita tidak akan bisa mendownload atau mengunduh MP3, MKP maupun atau yang lainnya, MP4. Ya, kita buka Winbox untuk kita melakukan pengaturan web proxy, yaitu dengan cara klik IP, klik di bagian menu paling bawah yaitu web proxy. Ini tampilannya dari penyetingan web proxy. Kita beri tanda atau centang pada enable, lalu pastikan sudah tercentang, dan port 80 kita aja ganti menjadi 80. Untuk CC administratornya, kalau di soal kita lihat diminta diganti menjadi nama peserta @sekolah.sch.id. Ya, tidak apa-apa, kita ikuti. Misalkan Ferry smkn.sch.id. Oke, jadi ada beberapa tempat yang kita konfigurasi, yaitu di enable tadi kita beri tanda centang, port 80 kita ganti menjadi 80. Lalu pada anonymous, ya, pastikan ada tanda atau centangnya. Kalau tidak ada kita kasih centang. Lalu pada CC administrator kita beri nama seperti ini sesuai dengan yang ada di soal. Lalu klik apply dan OK. Lalu pengaturan berikutnya tetap di menu web proxy. Di sini ada tombol dari OK, cancel, apply, dan seterusnya, dan terdapat tombol akses. Kalau kita klik tombol akses, di sini kita akan menambahkan pengaturan, yaitu web yang akan diblokir maupun pengaturan supaya kita tidak bisa mengunduh atau mendownload beberapa file, misalnya MP3, MKP maupun MP4. Yaitu caranya kita klik tombol plus, tanda tambah ini, lalu pada dst-host kita ketikkan sesuai yang permintaan soal tadi, misalkan www.linux.org atau www.linux.org.
Lalu pada actionnya kita pilih ini. Oke, setelah itu klik play dan oke. Lalu berikutnya sekalian kita bikin juga untuk pengaturan blok filenya. Kalau tadi di DST host, kalau untuk pengaturan blocking file, kita buat di bagian path ini, yaitu misalkan file mp3 kita buat ketikan bintang titik, jadi seluruh file mp3 actionnya tidak akan bisa kita atau orang download melalui akses atau terhubung ke WiFi kita. Play dan klik OK. Setelah itu satu lagi, bintang titik mp4 bintang ada titiknya, titik mp4 gede ini, play OK. Oke, kita tambahkan satu lagi, bintang titik mkp. Ya, bintang titik mkp action D ini, play OK. Selanjutnya pada pengaturan web proxy access ini kita juga melakukan pengaturan pada firewall, yaitu klik IP, klik firewall, dan pada tab NAT kita selanjutnya klik tanda plus atau tanda tambah ini ya. Setelah itu pada menu general atau tab general, chain kita ganti menjadi DXT-NAT. Lalu pada protokol ya tetap seperti ini, TCP, dan pada DST port kita isikan dengan 80. Ini adalah port dari web. Lalu pada tab action, pada action sendiri kita rubah menjadi redirect, dan yang terakhir pada to port ya, port 80 tadi akan kita alihkan ke port 80. Setelah itu klik apply dan klik OK. Oke, setelah selesai konfigurasi di beberapa tempat untuk web proxy ini, kita akan mencoba hasilnya langsung menggunakan misalkan browser ini. Kan ini Google, kita bisa berhasil masuk. Lalu pada Google sendiri kita ketikkan misalkan alamat Facebook ya, tetap bisa berhasil masuk untuk Facebook. Begitu juga dengan misalkan alamat web yang lain, misalnya YouTube ya, YouTube. Sedangkan yang kita lakukan blokir tadi pada web yang bernama www.linux.org, dia munculkan
keterangan ini bahwasanya untuk web www.linux.org kita blokir, baik itu lewat kabel, jaringan kabel maupun jaringan WiFi. Ya, untuk blocking website, yaitu tepatnya pada website www.linux.org sudah berhasil kita lakukan. Begitu juga lewat handphone. Kalau handphone tersebut terhubung di jaringan kita atau WiFi kita, tetap akan terblokir seperti tampilan ini. Lalu berikutnya kita akan mencoba juga untuk blocking filenya, yaitu misalkan kita mencoba akan mengunduh atau mendownload file-file dari MP3 misalnya, ya, dari MP4 maupun NKP. Bisa kita masuk ke Google dulu. Oke. www.google.com. Kita cari nama webnya, index. Nah, ini misalkan index MP3 MKV. Ya, langsung saja yang paling atas kita mencoba membuka MP3 dari grup Metallica. Ini adalah salah satu atau banyak contoh lagunya. Kita ambil salah satu, kita klik supaya kita bisa download. Juga begitu tampilannya tetap terblokir dengan judul error, access denied. Ini adalah ciri khas dari web proxy. Ya, selanjutnya kita coba juga yang file yang berextension MKV. Index of MKV. Misalkan file ini. Ya. Kita cari salah satu. Ya, ternyata juga terblokir. Ya, kita coba lagi untuk yang lainnya, tetap dalam pengujian file yang berextension MKV. Misalkan ini, sini ada beberapa video. Kalau kita buka ternyata masih berhasil. Untuk mengatasi hal ini kita harus melakukan nyatikan kembali di firewall yang sudah kita buat, yaitu pada tab NAT, ya, yang ini. Kita double klik. Biasanya selain dari port untuk web yaitu 80, mungkin yang tidak terblokir tadi sudah mengganti portnya tidak lagi di port 80. Jadi sebaiknya pada DST port 80 ini kita kosongkan, ya, dan tetap dialihkan ke port 8080, yaitu untuk web proxy. Play dan oke. Ya, langsung juga kita coba yang index of MP4 nya, misalnya yang paling atas. Oh, ternyata sudah kosong sepertinya. Ya, ini sudah terbuka. Kita coba klik yang ini. Nah, kalau di MP4 tampilan blokiran akan muncul dengan ciri khasnya error, access denied, dan administratornya. Oke,
Dengan demikian kita sudah berhasil melakukan pemblokiran melalui web proxy. Jadi kita sudah melakukan pemblokiran pada web maupun pada file yang akan kita unduh. Dalam hal ini seperti file berextension MP3, MP3, lalu MKP juga kita coba, lalu MP4, ya ini kita coba lagi sekali lagi untuk yang MKP ya. Oke, sudah terblokir semua. Jadi untuk di soal bisa kita lihat yang berwarna biru sudah kita kerjakan, berarti tambahan soal yang sudah kita kerjakan yaitu soal nomor 3 yaitu web proxy, dan sekaligus nomor 16 dan 17. Kita warnai lagi supaya terlihat bahwa sudah selesai kita kerjakan. Dan sekarang tinggal soal nomor 8, 9, dan 10. Ini akan kita kerjakan untuk konfigurasi terakhir. Kenapa kita acak dalam pengerjaan soal konfigurasinya ini? Karena kan untuk mempermudah kita melakukan konfigurasi yang ada sesuai dengan ada di soal. Oke, lanjut kita akan kerjakan dulu soal nomor 8 ini dengan soalnya, yaitu buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Jadi kita akan melakukan blocking IP khususnya pada ring ini ya, sudah disebutkan tadi. Ini tidak akan bisa ping ke router. Otomatis kita sebagai klien yang menggunakan laptop tidak dapat melakukan akses ke internet juga ya. Mari kita coba langkahnya. Ya, pertama kita klik IP dan ke menu firewall ya, sudah ke menu firewall, lalu klik plus, dan pada tab general di sini ada chain, kita ganti forward dengan input. Kita akan memasukkan tentang IP address yang ada di soal tadi, yaitu di src address kita ketikkan IP nya 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Lalu protokolnya HTTP. Sudah semua ya. Selanjutnya pada tab action kita pilih drop atau ditutup. Oke, setelah itu klik play dan oke. Setelah kita buat konfigurasi, kita langsung coba saja apakah berhasil blocking IP yang baru kita buat tadi. Kita cek dulu IP nya, karena sesuai dengan yang ada di soal, IP kita sebagai klien seharusnya berada di antara ring ini.
2 sampai dengan 50. Jadi karena di sini pada jaringan kita untuk laptop kita sebagai klien sudah menggunakan DHCP, otomatis IP-nya akan tertera, yaitu ya status detail 192.168.100.100, maka akan di luar dari ring tersebut dan tidak akan berpengaruh drop-on kita tadi atau blockingan kita tadi. Maka kita harus ganti dulu menjadi IP statik atau IP manual. Ya, dalam hal ini kita kasih IP-nya 192.168.100 misalnya 3 ya. Lalu di sini 92.168.100.1 ya, karena kita menguji secara lokal tidak perlu kita ngasih atau memberi IP address pada DNS server. Oke, terus pinbox juga akan terputus karena IP yang ada di laptop atau kita sebagai klien sudah kita ganti secara statik. Oke. Nah, ini menunjukkan karena IP kita sudah kita blokir, makanya kita tidak dapat masuk menggunakan IP statik tadi, yaitu 192.168.100.3 ya. Jadi blok ini IP kita sudah berhasil dengan menunjukkan bahwasanya sudah terdetek IP di router, tapi namun tetap tidak bisa login karena IP kita sudah pada rentang IP yang di drop atau di blokir tadi ya. Rentangnya tadi adalah 192.168.102 sampai dengan 192.168.150, sedangkan sudah kita buat tadi IP kita secara statik itu 192.168.100.3. Jadi kalau kita akan melakukan pemblokiran IP lebih dari itu bisa kita lakukan ya. Lalu kita untuk masuk kembali supaya bisa terhubung ke router MikroTik kita jadikan IP kita untuk hostnya ini misalnya melewati dari IP yang sudah ditentukan untuk diblokir. Misalnya kita buat sini IP kita 51 100.1 ya. Disablekan, enablekan lagi. Ya. Ya, demikian cara kita melakukan konfigurasi blokir pada atau drop pada IP address dengan ring yang ditentukan. Di soal nomor 8 sudah kita kerjakan. Lanjut ke soal nomor 9, yaitu buat firewall agar IP 192.168.100.51
sampai dengan 192.168.100.100 tidak dapat ping ke klien wireless ya. Kita juga akan melakukan konfigurasi ini dengan langkah-langkah hampir sama dengan yang nomor sebelumnya tadi, yaitu di menu firewall. Oke. Lalu pada tab filter rule kita klik tanda plus ya. Kalau tadi ke input, sekarang kita pilih untuk soal ini, yaitu tetap forward. Lalu pada SRC address-nya kita isikan IP, tentang IP yang ada di soal tadi, yaitu 192.100 titik berapa 51 sampai dengan 192.168.100.100. Lalu DST address-nya kita isi dengan IP WiFi kita 192.168.200. Ya, hal ini networknya titik kosong, trafficnya garis miringnya 24. Pindah ke actionnya kita pilih sama seperti sebelum tadi, yaitu kalau untuk memblokir IP kita pilih drop ya. Ini protokolnya ICMP. Oke, jadi pada general yang diganti atau dikonfigurasi ya pada chain forward, terus IP address, rank IP address yang ada di soal tadi, lalu DST address itu IP address atau network IP address dari WiFi kita. Lalu klik apply, klik OK. Oke, kita langsung melakukan pengujian hasil apakah berhasil atau ada yang masih kurang untuk konfigurasi yang kita buat tadi, yaitu pada nomor 9 buat firewall IP rentang ini supaya tidak dapat ping ke klien wireless. Jadi seharusnya kita sebagai klien laptop atau kabel tidak akan lagi bisa untuk melakukan ping ke IP yang berhubungan dengan IP yang ada di wireless. Tetapi kita seharusnya tetap bisa terkoneksi atau bisa ping ke IP address header 2, yaitu pada IP address 192.168.100.1. Oke, mari kita coba ya. Kita cek dulu IP-nya. Untuk ini tadi rentangnya antara 51 sampai 92. Oh ya, sudah 51 dalam pengujian sebelumnya, kita ganti saja tetap dalam rentangnya 51 sampai misalnya 53. Terus ini kita kasih IP defaultnya 192.168 168.100.1. Oke. Ya, IP kita sudah IP statik yang ber-IP 192.168.100.53. Lalu
Lalu kita menguji menggunakan command prompt atau CMD. Kita namanya ping ke IP address WiFi 200.1 misalkan. Ya, tidak bisa di ping atau tidak terkoneksi. Sekarang kita ping ke IP address jaringan lokal kabel kita, yaitu di header 2 92.18.100.1 dan masih terkoneksi. Oke, ini kita lihat dari konfigurasi yang kita buat tadi. Ya. Bisa juga kita lihat hasil konfigurasi tadi, kita uji menggunakan terminal atau seperti halnya di Windows seperti command prompt, dan kita ping ke IP address 128 port 2 atau LAN kabel 101. Ya, masih terkoneksi pastinya IP nya sendiri. Lalu kita coba juga dengan IP address WiFi kita 192.168.200.1 juga masih terkoneksi. Namun kalau kita di sini IP tapping 192.168.200.99, dia akan time out. Oke, jadi yang terakhir, dua soal ini merupakan soal yang berhubungan dengan blocking IP address, dilakukan secara lokal. Ya, kita tandai yang sudah. Dan selanjutnya tinggal satu nomor lagi, yaitu nomor 10. Ini juga berhubungan dengan firewall, tapi ini merupakan hanya informasi saja, informasi bahwasanya setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Jadi setiap ada konfigurasi atau setiap akses yang masuk ke router akan terlihat. Nanti kita coba untuk melakukan konfigurasinya. Ya, sama tetap di menu firewall. Ini tadi yang sudah kita tutup dulu, ya, tidak terlalu kebanyakan penampakan. Oke, ya, IP firewall, terus klik tanda plus, lalu pada tab general chainnya kita pilih input, lalu action, pada actionnya kita pilih log atau suatu informasi atau catatan, lalu pada lognya kita kasih beri tanda centang, dan pada log prefixnya supaya nanti terlihat informasi bahwasanya setiap akses yang masuk ke router ada informasinya. Kita berikan tanda, misalkan dengan kata-kata akses ke router.
garis besar aja router. Ya, akses ke router mungkin perlu kita beri tanda supaya lebih kelihatan jelas. Play dan klik OK. Ya, selanjutnya untuk pembuatan konfigurasi pencatat ini atau log ini, maka selanjutnya kita klik sistem, cari menu login ya, ini menunya. Lalu kita tambahkan di sini, klik tanda plus. Yang perlu diisi adalah prefixnya, misalnya akses seperti tadi ke router, lalu kita beri tanda supaya lebih jelas, tanda seperti tanda panah. Lalu actionnya tadi diminta soal yaitu disimpan di disk, tersimpan di disk. Jadi pada action memori kita ganti dengan disk. Oke, setelah itu klik apply dan oke. Ya. Lalu kita lihat langsung pada ini menu log. Ya, di sini sudah terlihat akses ke router. Ini artinya setiap informasi, setiap akses yang menuju ke router akan ditandai dengan ada semacam informasi atau tulisan laporan akses ke router. Ya, oke, dengan demikian soal terakhir sudah juga kita selesaikan, dan alhamdulillah seluruh rangkaian soal pada troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN ini sudah kita selesaikan semua. Ada 17 soal. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video konfigurasi router Wiprotek kita yang dibuat secara sederhana sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika di sana sini terdapat banyak kekurangan, mungkin akan ada perbaikan di kemudian hari. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.